sebenarnya saya cuma pengen kasih satu itu message bahwa pilihan itu ada. Oke. ASN 17+, bikin lo paham kehidupan ASN. Sipil, halo, ketemu lagi bareng kita ASN 17+. Cukup sekali ya. Sekali Aja plusnya. Kali ini bintang tamunya mewarnai lah. Kemarin Emang kemarin nggak berwarna? gambar Hitam putih kemarin. kali ini bersama Mbak Eni ya. Neni kurang N. Neni bule ya judulnya. Kenapa? Rambut. Oh iya, boleh deh. Mungkin nanti Neni blonde juga bisa ya. ini di sini kebiasaannya mengenalinya itu prasmanan. Jadi kenalin sendiri. Padahal tadi udah dikasih CV. Ini hostnya memang kurang ajar di sini. Saya ambil CV tadi pas tahunya emailnya aja tadi. Sama nomor HP aja dicatatnya. Nawarin siap-siap lah, ditawarin produk kredit apa gitu. Ya udah kita langsung aja. Langsung, ya. Kenalin sendiri dulu dong ke teman sipil nih. Oke. Silakan. Oke. Teman sipil ya namanya ya? Teman sipil. Oke. Teman sipil, thanks banget ini sudah diundang di podcast yang cihuy banget gitu. Cihuy. Asik cihuy. Baru dengar kita. Jadi trademark. Iya. Saya Neni, itu nama panggilan, tapi nama panjang saya Erni Murniasi. Terus apa lagi ya? Sekarang profesinya apa? Profesi ya? Nen. Profesi, oke. Nggak apa-apa. Profesi. Sekarang saya ini ya bekerja ya. Iya, profesi ininya lah. Saya sebenarnya bekerja di bidang development. Nah, di bidang development ini, jadi kalau ada hibah dari pemerintah asing gitu ya, nah, itu kan biasanya nanti ada yang mengelola. Oke. Nah, saya sekarang bergerak di bidang itu, profesinya di bidang development gitu. Nih, gua denger nih, dulu Neni ini ASN. Oh ya. Berarti Sekarang kan tadi dengan Neni bilang dia sekarang profesi itu berarti kan resign dari ASN. Nah ini perlu kita kulik nih. Kali aja memotivasi Pak Aris. Tadi kan profesi kalau di Indonesia menjadi. Semulanya ASN. Oh, semula ASN. Iya. Nggak perlu Nggak semula. usah. Di sebuah instansi pemerintah. Ya, Sultan ASN pasti non instansi Sultan? pemerintah kan. Nggak ada ASN instansi swasta. Sultan dan Sultan? Waktu itu nggak ada istilah sultan dan sultan Oh ya. nggak ada. Oh, nggak ada ya? Sampai sekarang nggak ada, itu hanya isu. Itu hanya Dulu isu di luar istilahnya sana. gini, kementerian kelas 1. Oh gitu. Iya. Kelas ya. Kayak kereta dong. Kali aja nanti kalau kita kulik, Pak Aris termotivasi mau resign juga. Ya kita lihat kayak apa. Ini temanya Resign dari ASN. Kenapa? Berani banget ya. Iya, berani. Iya. Susah. Kita aja yang cowok. Nggak berani. Buktinya cuma satu ya. Karena harusnya Kenapa Nen? Kok memutuskan keluar Resign ya. Resign gitu kenapa? Sebenarnya sih alasannya receh kali ya. Oh, oke. Waduh, Receh kan. Jadi waktu itu gini, saya waktu itu saya menikah, Oke. ya, menikah dengan laki-laki, tentunya dengan laki-laki Iya, ya. bule. Ada Dia juga bukan yang di orang sono. Indonesia. Ada juga yang di sono menikah nggak laki-laki. Menikah di sono. Menikah dengan pet ya. Bukan di sini ya. Ah, oke. Dan dia tuh bukan warga negara Indonesia lah kira-kira gitu. Oh, ya. oke, WNA lah ya. WNA. Nah, terus waktu saya di kementerian itu saya kan karena waktu itu sekarang udah jadi mantan sih sebenarnya. Oh, oke. Waktu itu dia masih di sana. Saya di sini kan. Di negara asalnya. Iya, masih negara asal gitu. Terus saya sudah mencoba berbagai macam cara lah, mulai dari cuti yang biasa ya, Cuti tahunan. gitu kan. Ya udah datang jadi terus kemudian enggak cuti tahunan dulu. Habis gitu kan. Terus tahun depannya saya pakai cuti itu, cuti besar, cuti ya 3 bulan itu apa? Cuti besar. Setelah sekian tahun bertugas kan bisa itu. Masih hafal. Jadi masih jiwanya ASN sebenarnya. Terus saya bingung, aduh ini mau cuti apa lagi ya? Karena kan agak susah. Jadi ketemu sama waktu itu kami paling setahun 2 kali gitu. Karena kondisi tadi kan, jarak kondisi tadi yang ya. tidak memungkinkan untuk itu gitu. Karena kebetulan dia di sana juga dia juga sebenarnya petinggi ASN lah di negaranya. Jadi agak sulit buat dia untuk kesini juga gitu
sementara saya juga di sini masih Tantangannya ini. sama lah gitu ya. LDR dong. Iya, Oke, gitu oke. LDR. Sama kayak saya. Nggak usah nyamain, hati udah mulai nyamain biasa masuk ini, biasa masuk dia nonton Ini baju udah sama merah. ya, gitu. Oke. Terus udah kan, setelah itu nggak ada opsi yang lain nih, gitu Oke. kan. Akhirnya saya ambil cuti di luar Tanggungan tanggungan negara, negara. CPLN itu. Ya. Kan itu bisa 3 tahun kan. Iya, 3 tahun. Waktu itu saya masih eselon 4. Oh, ya. udah pejabat Sudah, lah ya. sudah Kayaknya saya pejabat. mulai inget nih. Ah. Sempat jadi narsum ARG kalau nggak salah. Oh, nggak tahu deh. Mungkin ya, mungkin ya. Terus kan akhirnya waktu itu sebenarnya saya mau resign langsung, tapi karena agak sulit ya kan, Iya. jadi saya coba pakai cuti di luar tanggungan negara 3 tahun, 3 tahun. gitu. Boleh tuh sama waktu itu Pak Dirjen saya bilang, kenapa kamu mau CTLN gitu kan? Iya Pak, soalnya saya gini gitu kan. Ya udah, ini kan dirilis kan, boleh gitu. Ya udah, sejak saat itu kan berarti kan saya udah bebas tuh, ya kan, bebas, saya bisa gampang Oh aja. enggak juga, masih tetap ASN bukan sih kalau cuti di luar tanggungan negara Iya, itu? tapi kan Masih sudah bebas. tidak Bebas ada- tugas. Iya, Bebas tugas, iya. Bapak orang Neni yang cuti bapak yang Iya, maksudnya tapi nggak dapat gaji, nggak dapat Iya, gaji. putus, ya. Gitu kan. Nah itu terus kemudian saya masih bolak-balik ke sini sama ke sana negara suami saya itu kan. Nah terus kemudian akhirnya ya sudah begitu lama-lama gitu ya, saya tuh tidak bisa pindah juga ke sana ternyata. oh, tapi dia nggak bisa pindah ke lain hati. Jadi kami waktu itu punya mekanisme kan, pokoknya dalam waktu 5 tahun kita coba berbagai macam hal gitu loh. Apakah nanti saya di sana atau dia di sini, atau kita ke suatu negara yang netral. titik tengah gitu ya. Iya, kami juga udah sempet waktu itu apply PR di Kanada, udah apply PR di Australia gitu ya. Tapi waktu itu belum ada rezeki lah kira-kira gitu kan. Nggak, sebentar, ngerti PR. Public relation. Permanen Presiden. Oh, permanen residen. Lah pakai Mantu-mantu. pakainya bahasa Londo terus. Iya. Maaf Pak Aris. Ya. Ngerti dia. Terus. Dia suka gitu pura-pura. Terus ya akhirnya terus akhirnya belum dapat lah, belum dapat panggilan gitu kan. Nggak di-approve lah, belum di-approve belum gitu. Sampai akhirnya sampai akhirnya kami pisah gitu kan, karena distance tadi kan, Iya, jarak iya, gitu ya. pasti. Akhirnya agak susah juga gitu loh. Akhirnya ya sudah, karena ada distance itu, terus kemudian saya udah kadung mau balik lagi ke PNS, kayaknya kok ini ya. Udah merasa nyaman kali ya. Gitu, karena kan waktu saya resign cuti di 2 tanggungan negara itu, saya juga ada pekerjaan juga gitu loh. Maksudnya yang nggak full time, tapi Iya. saya pekerjaan yang sifatnya kayak freelancer lah waktu itu. Artinya tidak nganggur juga gitu, Iya, dan memutuskan kan ini. saya tidak terus-terusan di Iya, sana kan. iya. Pas begitu di Indonesia saya bekerja gitu Oke. loh. Nah setelah 2 tahun setengah itu kan ada ketentuan tuh. Iya. Kalau misalnya mau resign 6 bulan sebelumnya. Nah itu saya galau waktu itu sebenarnya. Nah ini menarik nih. Juga. Iya. Menarik nih. Sampai saat galau, habis itu akhirnya memutuskan, udah resign aja gitu loh. Iya, itu sebenarnya saya galau. Ini kan karena prosesnya, karena saya pikir gini, ya kan kita kan will never know the future kan, kita Iya. nggak pernah Oh, tahu. saya alon-alon aja nih ngomong bahasa Londo alon-alon. Iya. We not know what future. Buat future. Jadi waktu itu saya berpikir, Ngerti le? Ya, waktu ngerti. itu saya berpikir masih tetap akan lanjut sama suami Suami saya ini saya. gitu kan. Jadi ya sudah saya putuskan waktu itu sebelum 3 tahun saya ngajuin resign ke kementerian gitu, dan waktu itu disetujui. Jadi kan itu berhenti. Tadinya kan saya pikir apakah bisa pensiun dini? Oh iya, pensiun Ternyata dini. nggak bisa. Usianya belum masuk ya. Karena kan ternyata 25. harus ada 20-50. Iya 20 tahun dan kerja. dulu saya masih 35 tahun Pak. Masih cingis-cingis. Sekarang udah berapa? Kirain masih 27-an. Boleh dong gua masuk. Kan ada item-itemnya juga. Tadi setelah resign bergabung Trio Macan enggak? Tapi cukup sebenarnya karir di ASN cukup lumayan. Iya, cukup lumayan ya. Artinya Ya, di pada bawah usia 35 tahun usia sudah segitu udah eselon 4. Jadi gitu. kalau nggak resign udah petinggi. Udah. Ya mungkin sekarang jadi Pak Dirjennya kali udah gitu kan. Bu Dirjen lah, Bu Dirjen lah. Jangan lah, gua tuh contoh yang
karirnya agak gimana gitu. Artinya kalau sekarang itu kalau dihitung tuh sejak resmi resign itu udah ada berapa tahun? 2016. 2016, 5 Berarti tahun lah ya. sekitar 5-6 tahun ya. Iya, 5 iya. tahun, 5-6 tahun. Nah itu saya menekuni di development ini kerja di yang Nah dulu proses sebelum sekarang. masuk ke sana, kan ada gap ya. Iya. Yang ASN sekarang bukan ASN. Pada awalnya itu kayak apa sih? Neni melakukan mengadaptasi lah Iya, adaptasi. kebiasaan ASN yang kalau dulu setiap pagi rutin kerja begono Kantor, begini. ya. Nah sekarang di luaran Manusia yang, 8 to 5 lah dulu kan gitu. London, Oh iya salah. Manusia jam 8 sampai jam 5 sore 8 sampai gitu. jam 5 sore. pagi sore. Oh iya. Itu Kayak restoran rumah itu. makan. Iya. Enak di endorse dong. Ya Iya. siapa tahu. Oke. Itu gimana menyesuaikan itu? Kalau justru enak ya menyesuaikannya ya. Nah. Pertama kan kalau dari sisi kalau saya bekerja yang sifatnya di development gitu, waktu itu saya masih freelance dalam artian saya tidak full time. Jadi di mana saya sudah terbiasa bekerja di mana saja. Gitu. Jadi sebelumnya sudah mulai melakukan ini ya, kayak transisi ya iya, gitu. Jadi dari sisi transisinya paling ya yang tadinya mungkin kan kalau waktu di PNS ya gitu. Waktu itu masih PNS ya waktu zaman saya. Iya. Kalau ke daerah misalnya gitu kan itu orang daerah melihat oh iya Ibu Neni. Silakan Ibu. Iya. Disambut lah. Disambut lah. Iya. Diajak makan. Iya. Gitu nggak Mas Aris? Enggak ya? Kalau dulu iya. Oh, Iya. Kalau sekarang udah enggak. Ya dulu kan saya cerita dulu kan. Oh iya. Enggaknya bukan karena nggak diundang lagi makan, tapi udah nggak pernah dikasih Nggak ST pernah. lagi. Jadi nggak tahu. Nggak kan? ada. Bukan. Karena kembali ke episode yang lalu. Oh, udah nggak menarik. Karena Terjadi. udah dibayar at cost. Oh iya, dulu Oke, zaman ya. dulu masih ini ya. Lamsam, Iya, lamsam. lamsam. Iya. Ya mungkin salah nggak sih kalau ngomong privilege atau apa ya? Iya, boleh. Ya, Bisa, apa itu bisa, ya? bisa lah. Fasilitas lah ya. Iya, iya. Fasilitas yang mungkin ASN itu punya misalnya Iya. gitu kan. Ya itu kan sekarang saya sudah outsider. Jadi begitu Betul. saya keluar gitu kan, saya ke dinas itu di Instansi luar. pemerintah lah gitu ya. Iya, begitu saya ke instansi pemerintah ya saya melayani Anda gitu. Oh, malah berbalik ya? Iya. Dulu yang Berarti shift Shift. selamat datang Bu Neni. Sekarang Iya. Bu Neni yang bilang selamat datang Iya, Pak Kabul gitu. betul. Oke. Nah, itu gimana tuh? Itu nggak mudah ya? Iya, Dari nggak yang mudah. dilayani disambut, Tapi sekarang justru yang proses lain. adaptasinya itu butuh waktu lama nggak? Ya karena beliau udah latihan tadi. Latihannya kalau gue lihat ya dari cuti tahunan, kemudian cuti besar, kemudian Iya. CTLN. Pas 3 bulannya itu agak galau sedikit ya, 6 Iya, bulan 6 menjelang. bulan itu. Selesainya itu galau antara pemerintah atau non pemerintah nih. Terima kasih udah menjelaskan. Berarti listening sekali ya. Kan ya, Pak. Jarang-jarang loh dia nyimak narasumber loh. Ya, karena Baru ini- kali ini dia nyimak karena ini narasumber. menarik banget. Artinya Lebih menarik kalau beliau yang Mbak, iya, beliau tetap harus menjelasin. Tapi menariknya adalah ketika kok berani keluar Iya. dari zona Ya, nyaman betul, itulah. betul, ya. Itu Ya, yang comfort zone itu ya. Iya, itu iya. yang menarik Itu banyak daripada sekali. lihat lo. Nah, gitu. Nah, itu banyak sekali yang tanya ke saya, terutama junior-junior gitu Iya, ya. karena Neni udah pejabat gitu loh. Iya. Exactly. Dan di usia Saya waktu itu itu juga sudah- prospek Betul, karirnya betul. naik gitu loh. Saya waktu itu juga ada satu instansi di eselon 1 yang lain itu mau narik saya jadi eselon 3 waktu Nah, itu. iya, iya. Dan sebelum saya keluar itu ya, sebelum saya memutuskan cuti 2 tahun negara itu, sebenarnya saya sudah dapat beasiswa S3 ke Amerika. Wah, 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 Wih, wah. sakit. ada hal yang dikorbankan lah ya. Iya, dan saya waktu itu akhirnya setelah itu yang pas masa-masa saya galau segala macam itu Artinya kan. dulu ya. Neni bucin ya. Beasiswa S3 US loh. S3 US gitu kan. Karier di tangan. Pejabat. Perempuan ya. Iya, karir pet kelihatan kan Iya. termasuk racing star lah di usia segitu muda ya. Tidak ada yang mau merekrut. Iya, saya menilai gini ya, mungkin ini values gitu kan, apa namanya, kalau masalah sekolah saya pasti mau sekolah Values lagi. ngerti lah. Kalau beliau nggak value. Oh, values. Oke, lanjut.
values ya. Dimanapun saya berada saya harus menjadi berlian. Kira-kira itu. Ini saya. Artinya kembali ke karakter kita ya, prinsip kita ya. Buat kita bisa survive atau enggak gitu ya. Tapi tetap aja berat bro, menurut gua sih. Artinya jelas sebagai AS karier sudah di tangan nih. Lu aja sekarang Nah, lu seneng amat nembak gua lu. karena kesempatan nembak lu di sini aja. Siap. Sekarang sering menjawab ya. Dulu sebelumnya sering ngulik aja terus. Tapi mungkin juga ini juga sih karena saya terus terang saya lelah ya dengan pola hidup di PNS gitu. Apa hayati lah. Lelah hayati ya maksudnya rutinitas dari yang sisi plain gitu ya? waktu bekerja itu kan kayak tidak bisa dikontrol kan. Jadi misalnya kayak Sabtu Minggu kalau itu ya harus kebetulan waktu itu saya ada di tempat yang cukup ini ya sibuk lah, strategis lah ya. Yang harus ke DPR misalnya. Ya, bapak-bapak yang imut-imut ini kan pasti paham lah ya pada saat kita udah ke itu gitu seperti itu. Jadi memang ada rasa kelelahan itu juga gitu yang saya merasa setelah saya itu sebenarnya waktu saya bucin ini saya pernikahan saya kedua. Jadi saya pernah menikah sebelumnya, saya divorce gitu ya. Salah satu penyebab perceraian waktu itu kayaknya karena saya terlalu sibuk gitu, kayak saya mendahulukan pekerjaan. Kira-kira seperti itu lah gitu ya. Inilah gitu ya. Saya Berarti nggak mudah juga beliau ya. apa? Nggak mudah juga, pengorbanannya begitu banyak. Iya betul itu kan. Artinya justru jadi berbalik ketika udah dulu merasa karena nggak ini sekarang mau nggak bucin, biar bucin biar nggak ini. Ternyata jalan hidupnya juga susah juga Iya, gitu susah, karena tadi long distance gitu kan. Tapi saya tidak pernah menyesali pilihan-pilihan decision dari pilihan-pilihan saya. Saya tidak pernah menyesali itu. tough woman. Tough woman. Kalau kita kan tough GT. Gua tahu, jangan sebut merek. ya artinya gitu Nan ya, menarik gitu ya konsennya Mas Haris tadi itu kan artinya pada saat itu ini tuh punya segalanya. Karena kan orang resign tuh mungkin karena ya karirnya merasa mandek lah. Besok ini kebanyakan justru kayak gitu. Justru kayak gitu kan. Saya ada masalah dari itu. Bukan gak ada masalah, justru ini lagi Lagi berlian-berliannya. Lagi berlian-berliannya itu, karir petnya udah kelihatan gitu ya. Sangat kelihatan dibanding lu sih. Iya banget lah. Oke. Dan minum dulu ya. Akhirnya memutuskan resign gitu. Nah, sekarang 6 tahun. Oke, kita ngomong pasca lah ya. Ya. Setelah 6 tahun, pernah nggak sih kepikiran gitu ya? Ya pasti nggak nyesal kayak Neni bilang, udah nggak nyesal. Kerinduan sebagai seorang PNS lah gitu. Sempat nggak ya? Oh iya, kerinduannya sih lebih ke arah ini ya Mas ya. Sejak saya keluar itu kan saya relatifly bekerja di project-project yang bisa jadi tahun ini saya kerja di project A, besok di project B, orang lain yang berbeda, tim yang berbeda-beda. Itu yang saya tidak bisa dapatkan adalah kan kalau di PNS tuh kayak kekerabatannya, adjustmentnya itu ya. Iya, guyup. Misalnya kita sebelum puasa dulu gitu kan ya, makan-makan dulu. Munggahan ya. Buka puasa di kantor bareng-bareng. Gitu. Something yang relatifly saya nggak bisa merasakan itu, nggak ada rasa bonding itu gitu. Karena misalnya ini aja dari tahun 2019 sampai sekarang saya udah 3 kali ganti tim gitu loh, pindah-pindah gitu kan. Nah itu yang tidak bisa saya rasakan gitu loh. Tapi emang di situ nggak bisa Neni buat suasananya itu kayak di yang kayak dulu gitu, waktu di kantornya. Ya budaya itu nggak bisa ya memang. Budaya kerjanya memang beda. Tapi kalau saya menariknya gini, kan Neni kan udah lama lah jadi PNS ya waktu itu kan. Sekarang kan bekerja tapi kan partnernya PNS ya. Yes. Iya kan? Yes. Itu memudahkan buat Neni bermitra, berkomunikasi dalam banyak hal atau justru menyulitkan ketemu itu karakternya kayak gini nih gitu pernah nggak? Atau cuma gua tau lah kalau kayak gini PNS tuh kalau ngomongnya gini ini obatnya ini itu gimana? Itu kan bisa dijawab. Enggak nanya ini. Konfirmasi lah ya. Iya, sebenarnya konfirmasi itu. Iya, sebenarnya gini kan sejak saya jadi gini, di teman-teman di development partner tuh pun juga taunya saya adalah saya mantan pejabat di
di kementerian lah. Kementerian Ya. X, Kementerian X gitu kan. Dan saya punya banyak channel di Kementerian X itu gitu kan. Jadi itu sebuah advantage juga sebenarnya buat saya gitu loh. Dan saya kan juga sebenarnya Mudah advantage itu kalau main tenis jus kan. Oh, Kita iya, dapat poin advantage, advantage gitu. Ya gua nanya sama dia. Aduh, ini sih anak Jaksel biasa. Literally. Oke, terus Iya, terus karena saya juga sudah punya banyak link, relatif saya tuh nggak terlalu banyak masalah di situ, hambatannya. ya. Biasanya justru itu jadi tadi advantage tadi ya. gitu kan. Keuntungan Karena- lah. Keuntungan. Ya, tapi tentunya saya juga tidak mau memanfaatkan itu Ya. ya. Pasti saya akan sesuai dengan Yap. ini kan proses. Tapi setidaknya gini, misalnya kayak saya butuh ke Kementerian Keuangan misalnya gitu kan. Punya teman. Punya temen gimana ya kalau saya mau ini konsultasinya ke siapa ya, misalnya kayak gitu. Setidaknya itu yang tidak dimiliki oleh Betul, ya. teman-teman saya yang Betul, lain betul, di betul. development gitu loh. Jadi itu yang mungkin menjadi value added Mas. Oh gitu. iya ya. Komparatif. Oh Iya. iya. Comparative Keunggulan advantage. komparatif, ya betul. Oke, terus ini, sorry, kalau dari keseluruhan ini bilang tadi faktor finansial bukan menjadi isu ya, Ya. alasan untuk keluar. Tetapi sejujurnya, apakah salary sekarang, sorry agak pribadi, salary sekarang dibanding dengan yang dulu itu seperti apa? Jauh sekali. Terjadi shock nggak kayak gitu? Ya walaupun nggak menjadi isu kan kadang-kadang pengen ke Justru, salon. Iya. justru pertanyaannya Mbak Nenek memang tahu selera PNS sekarang. Iya. Ya tahu lah, Oh, Om gitu. Konso anu dia PNS juga kok. Ya paling nggak kan 2019 kan belum terlalu jauh. Oh ya, 16. Kalau 16. dari sisi salary justru saya yang shock gitu ya. Oh, Karena terjadi juga. kenaikannya sangat jauh dari yang saya di PNS. Oh, malah lebih gede di ASN-nya. Di luar. Oh, di luar. luar. Oh, gitu. Keluar dong keluar. Enggak, maksudnya tergantung ya, karena kan bisa gini, karena saya kan sudah di-consider misalnya 15 tahun ini kan Oh, service ya. ya. Oh, dianggap udah senior ya, Experience-nya experience-nya sudah tinggi. senior. Jadi misalnya saya apply job gitu, saya selalu mencari posisi yang memang udah senior level Iya, gitu loh. otomatis Pada- dia juga standarnya udah di atas. Exactly, ya. apalagi kan kemudian saya juga ada experience yang mungkin tidak dimiliki oleh konsultan-konsultan Konsultan lain, lain. Mereka kan betul. hanya basicnya di luar. Kalau Iya. saya kan punya itu tadi ya, Nah. advantage-nya saya pernah di sini. Jadi Iya. itu yang mungkin saya bisa bargain gitu. Iya. Saya bisa Yang negosiasi. membuat dihargai lebih mahal Iya. secara profesionalnya. Kalau gitu. di luar kan kita bisa negosiasi harga, Mas. Oh. Jadi misalnya kalau ada kontrak, biasanya mereka akan nanya baseline salary kamu berapa gitu. Oke, bisa salary saya segini, tapi untuk pekerjaan ini saya mau offer sekian. Misalnya. Oh, Nego, Pak. Negosiasi. Berarti nggak tipis. Nah, ini kalau soal salary ya. Ini melihatnya gini. Kalau sekarang kan boleh dibilang budaya kerja di kementerian lah secara umum itu sudah lebih adaptif ya. Iya. Apalagi dengan situasi Pasca terjadi pandemi mana lah, aja. Nah, kira-kira ada istilahnya, wah ternyata sekarang di ASN kerjanya udah mirip-mirip nih dengan yang sekarang di Dengan Jawa. swasta ya. kan udah nggak menyesal beliau. Iya, maksudnya melihatnya seperti apa? Apakah pengen balik lagi lah atau seperti apa? Atau Mau nanti kalau ada itu yang bidding Oh, iya. eselon 1 kalau dari luar bisa. Iya, istilahnya Iya ya. PPPK. P3K gitu ya. Kan ya, kalau bisa. ada misalnya bidding Iya. eselon 1 Iya, kan bisa Betul, dari luar. bisa. I will be back someday. Wey. Komplit. Tapi tolong jangan di sini ya. Saingan dong. Kan banyak, Mas. Vintage tadi. Iya, kan Ya justru itu advantage-nya jadi unggulan. Iya, kemudian Saingan- beliau kan punya keunggulan. Saingan berat jadinya. Boleh, asal di Jangan di luar. Boleh asal jangan di sini. Kita jegal. Kita jegal Nani. Ya pastilah. Oh, enak aja. Kita udah nungguin lama ini. Oh, nungguin ya. Kalau gua sih tapi kagak. saya senang sih melihat perubahan-perubahan yang terjadi di Iya. birokrasi gitu ya, yang dulu kan saya inget banget dulu kenapa salah satu yang membuat saya tuh agak capek itu kan karena harus ini Mas fingerprint. Oh, iya. Dulu itu kan Iya. saya tuh
I'm not a morning person, saya bukan Oh, orang oke. pagi gitu. Iya, iya, Sementara iya. kan dulu harus 7.30. Dulu. Iya. Iya, 7.31 itu udah dihitung TL ya. Ya, telat. TL1. Telat satu ya, telat satu. Iya. Jangan dulu ngomong belum TL1. ada. Dulu zaman saya belum ada. Nanti Pokoknya kita telat. ketahuan nih kementerian mana. Terlambat gitu aja. Iya terlambat ya kan. Itu yang membuat saya tuh stres. Sementara saya tuh terbiasa ya oke, misalnya kerja malam disuruh lembur sama bos saya, it's okay gitu Outcome buat base, saya. output base lah ya. Iya gitu. Tapi gara-gara itu waktu itu sempat saya jadi dipanggil sama pejabat eselon 4, eselon 2, eselon 2 saya gitu. Karena saya sering Terlambat tadi. Terus saya bilang, "Pak, kenapa ini dipermasalahkan? Ini kaitannya sama kondite." Saya bilang kan Iya. waktu itu dikaitkan sama kondite Kondite, katanya. iya. Loh, kamu kan sering terlambat. Saya kan sudah dipotong Pak tunjangan saya karena ini dan saya menerima konsekuensi itu gitu kan. Iya. Dan Bapak lihat nggak saya pulang jam berapa? Saya nggak pernah pulang jam 5 saya bilang Iya, gitu. iya. Jadi saya bukan 8 to 5 gitu. Ya. Artinya dengan udah dipotong masih kena hukuman waktu itu jadi kayak double penalti ya. Iya, saya kan ngerasa kayak Iya. nggak fair sekali Iya, gitu ya gitu. Waktu itu bukan hukuman disiplin tapi Ya, cuma oke. ditegur lah. Ditegur lah, gitu. ya. Tapi Jadi- lama-lama udis juga. Udis juga kalau Kalau berkali-kali. akumulasinya Oh, gitu ya? Ya, sampai akumulasinya berapa jam sampai gitu, jumlah udis juga. tertentu. Oh ini sih nggak sampai gitu sih. Gitu. Dan sekarang kalau saya menebak ya dulu di Kementerian Nenek itu kalau atasannya itu tidak menegur, atasannya yang kena masalahnya. Salah. Iya, mau nggak mau memang harus menegur. Ya, itu aturan. Aturan ya. Nggak bisa kita bantah. Ya kalau Tapi kalau dari ditegur defensif kan tinggal saya, dibalas Nen. iya. Pagi Nen, pagi Pak. Namanya ditegur ya kita harus balas Ya dong. maksud saya gitu pada saat apa namanya itu ya jiwa darah muda saya Ya, meronta-ronta lah. Ya saat itu kan ekspresif ya. Iya, Ekspresif lah, biasa masih lah, lah, gitu masih kan. muda. Ini nih, tadi kan biasa pindah-pindah tim ya, pindah-pindah tim. Nah sekarang kayaknya di lingkup ASN juga sudah mulai dikenal. Sudah mulai dikenal gitu ya. Squad tim. Oke. Ya. Jadi untuk misalnya project tertentu Bisa ya comot-comot sana. ini Oh gitu. that's great. Dan beliau pionirnya. Jadi biasa Squad sinergi team. kolaborasi antar unit-unit gitu untuk Kalau menyelesaikan dulu kan itu. enggak ya, dulu waktu zaman saya tuh Ya. kayaknya kalau udah di situ lo di situ aja Ya. ya kan. Itu Ya, karena berprestasi. Oh, iya. Coba kalau nggak berprestasi ini kenapa masih di sini terus ditendang pasti. Ya Karena artinya kalau kita mulai jujur seperti kata Om Kabul tadi, sebenarnya ya instansi pemerintah itu udah mulai adaptif dibanding Ya. dulu sih memang. Ya. Bagus ya. Kita harus jujur sih, harus mulai adaptif. Terus juga kalau nggak salah office-nya juga bisa ini ya, fleksibel ya Fleksibel sekarang ya. sekarang, betul. Ya, misalnya work from home base itu bisa. Bisa. Terus tapi kalau memang bisa di kantor mana gitu Kantor ya. terdekat dia, Terdekat ya. gitu bisa. Bahkan istilahnya ruang kerjanya pun ditata udah mirip-mirip Ya. kayak perusahaan. Ke swasta gitu. Jadi nggak ada dedicated seat. Oh gitu. Kalau dulu kan dedicated seat Iya, ya. iya. Kita di situ ya di situ. Kita cuti pun nggak ada yang duduk situ kan. Iya, iya. Sama Sekarang- saya juga gitu. Sekarang juga kalau kerja ya lebih seneng di apa common room gitu. Iya, iya. Jadi nggak ada dedicated seat sekarang. Di Bisa. kantor kita kayak gitu. Kantor Jadi kita yang kayak punya gitu. kubikel itu direncanakan ya hanya eselon 2 saja. Ah. Eselon 3 dalam beberapa tahun ini ya udah nggak punya kubikel Bagus lagi. dong berarti ya. Ya. Ya bagus. Banyak Dan juga perubahan. sekarang udah terbiasa juga untuk output base kan. Ya, ya. Nggak cuma Tapi harus- masalah absen tetap jangan salah. maksudnya Cuma kan gimana? relatif absennya Iya. saja tidak. Tetap aturan setengah 8, kemudian fleksi, pulangnya absen jam berapa itu tetap kalau Absen kita elektronik kan? Ya. Iya, tapi kalau melanggar tetap aja kena akumulasi juga. Oh, oke. Kan kadang-kadang kan lupa. Dan lupa kan manusiawi. Tapi kalau sering Itu Hobi. Nah, ini Ren, nggak resmi sih, banyak yang ASN yang sekarang ini terutama yang seumuran ini juga pada waktu itu yang umur 30, 35 dia sering mengeluh, ah kerjaan apaan sih, wah ini sistemnya kok begono begini. Ya udah, gue saranin aja resign aja lu. Kenapa? Ya tapi kalau resign kan gue belum punya keahlian, belum mapan, belum. Nah ini gimana kalau Nah jadi memang tipe itu mas, maksudnya kita tuh waktu itu saya tuh nggak cuma kerja aja gitu loh, tapi saya juga making network gitu kan, saya membuka diri Oke, gitu ya, oke. nggak pelit-pelit dalam misalnya berteman gitu Oke. kan, karena apa? Karena kadang-kadang itu justru ini
ini yang saya rasakan gitu ya. Kemudahan-kemudahan itu terus kemudian bisa saya peroleh pada saat itu tadi, oh ternyata saya sudah punya teman di sini. Saya punya teman di sini. Begitupun pada saat saya resign misalnya kan. Karena saya resign dalam kondisi yang baik-baik saja gitu. Tidak ada konflik gitu kan. Dan bukan karena ada kasus. Bukan karena kasus gitu ya. Jadi pada saat saya kembali lagi, bahkan saya juga di beberapa proyek yang saya kelola gitu ya, saya kembali ke instansi eselon 1 tempat saya dulu bertugas. Iya, gitu loh. Dan itu teman-teman welcome gitu ya. Teman-teman welcome karena Welcome home Neni. jadi itu lebih memudahkan buat saya juga Iya, kan iya, gitu loh. iya. Karena ya itu tadi misalnya pada saat saya Meskipun riset masih tetap menjalin. ada saya ada di luar tapi saya masih tetap mendukung tata kelola yang ada di Internal yang dulu ditinggal. Iya, kira-kira Ya, artinya seperti work balance itu penting kan gitu ya. Iya, Apa tadi? betul. Dia udah dulu. Dan dulu menerapkan. nah sehingga sekarang tuh Iya. bisa dibilang dipetik lah hasilnya kan. Kan banyak ya Ya. avenue-nya, avenue itu apa ya? Medianya, Ya, media. medianya kan banyak ya. Ya. Misalnya Goes melalui Goes, Goes, ya. nggak Komunitas. mesti bisa kita hangout Iya, jedak-jeduk enggak iya, ya. iya. Itu juga boleh sih kalau mau. Ya juga senyum sih Om. Tergantung yang undang sih. Ada yang undang ya. Maksudnya saya juga misalnya olahraga, saya karena kebetulan hiking, saya suka daki gunung. Oh, punya daki gunung? Iya, Oke, outdoor. Jadi outdoor. ya itu, jadi banyak avenue yang bisa saya gunakan untuk saya tetap punya itu tadi, punya channel yang banyak gitu loh, yang tidak hanya kepentingan untuk pemerintah, tapi juga yang apa ya, yang saya tuh bisa ya berguna untuk saya cari kerjaan juga. Tapi kalau satu lagi ya selain itu tadi selalu saya lihat poin penting yang mungkin buat kita yang masih aktif atau masih ada di dalam internal pemerintah ya Mas Sipil, bahwa Neni itu ketika dia tadi sebagai pejabat itu dia melayani betul-betul ya apa seperti excellent yang bisa diberi kan, sehingga buat tadi Kira-kira gitulah ya. partner mitra kerjanya yang salah satunya tadi mungkin ya asing itu mengingat itu adanya profesionalitas dan excellent kan, sehingga ketika dia resign ada trust yang terbangun kan gitu loh. Ini orang kerjanya bener gitu loh. Alhamdulillah. Kadang kan kita tuh Iya. melayani karena Iya kan? something gitu Iya. kan. Nah itu yang nggak boleh gitu ya. Tapi Jadi, bukan hanya itu saja. Coba bayangkanlah. Nah, Ini cuma dalam bayangan aja. Apa ini? nah, ya. Oke. Memang dia suka ngabisin apa nggak habis dibayangin. Gini, nah ini jajarannya banyak, temennya banyak, di mana-mana, kerjanya dia bisa dipercaya, bagus. Ya. Tapi kalau dia nggak pinter dan atau cerdas, justru malah membebani temennya kayak gitu. Oh, Loh, ini. iya kan? ASN itu nggak ada yang nggak pintar, Om. Oh gitu. ASN itu semuanya pintar. Orang seleksinya aja susah kok. Iya, betul itu. Nggak cerdas lah maksudnya. Cerdas itu kan ya, nggak subjektif ya. Iya kan? Cerdas Emang ada bedanya, kuat nggak Om? nih? Ada bedanya ya Om? Kalau dalam pandangan gue sih ada peribahasa kan. Rajin kan, Rajin pada pangkal pandai. Pandai. Ya udah, untuk pandai, untuk pinter kamu belajar saja. Oh, bukannya rajin. Tadi kan rajin. Nah, pokoknya rajin belajar kamu pinter. Oke. Tapi kalau cerdas belum tentu. Cerdas itu apa? Cerdas itu lebih tingkatannya lebih tinggi. Dia mau bilang licik ini. Itu tingkatannya lebih tinggi lagi. Setelah cerdas. Dia mau bilang licik ini. Setelah cerdas baru licin. Nah, ketika Adaptif. Adaptif. Nen itu tidak adaptif. Itu nggak mungkin juga. Tapi nggak cuma adaptif, kolaboratif. Kolaboratif. Apapun Aduh, itu, iya, iya. kolaboratif, adaptif itu kan diperlukan Ya, modal kecerdasan, tidak hanya pinter tidak cukup. Iya Ade. betul betul. Smart is not enough. Iya, karena kita nggak bisa kerja sendiri. Kalau kita mau jujur ya, di birokrasi itu nggak ada kerjaan yang bisa diselesaikan sendiri. Secara umum kerjaan itu dia sequence atau kolegial kan, Betul, menyelesaikan. betul, betul. Kecuali Jafung. Jakun juga kolegial. Oh, kolegial. Kita juga harus report untuk Iya, pimpinan. Kan gini, ini yang saya amati ya, karena ini saya alami juga. You will be get paid enough money gitu, Iya. much money itu kalau Anda tuh menjadi problem solver. Ya. Oh. Kalau That's the Anda point. menjadi problem solver, lu akan digaji gede. Iya.
bukan problem maker. Iya. Modal untuk menjadi problem solver apa? Analytical ini sama network Iya. tadi. Iya. Oh. Misal contoh gini Mas, misalnya gini, ada deadlock nih di dalam apalah gitu, misalnya Iya. pengurusan apa gitu kan ya. Kan kita bisa berpikir bahwa oh ini peraturannya nggak ada gitu. Oh iya iya Ya, sering ya, kayak ya, gitu ya, ya. sering. Ini belum Nggak ada peraturannya. Kayak buntu lah. Iya iya. ASN biasa gitu ya. Sering ya, Sering. tahu Iya, gitu iya. ya. Iya, oke. Saya selalu bilang, ya memang ini sebuah kasus yang baru, Oke. ya kan? Ya memang ada peraturannya. Gimana cara kita buat peraturan ini kan kira-kira seperti itu. Jadi kita ya mungkin tidak menabrak ini kan Ya, peraturan tetap yang lebih comply tinggi ya, tetap misalnya gitu comply kan. lah. Ini kan ada opsi misalnya, Ya. ada opsi gini 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah dari opsi seperti ini yang paling mungkin kita bisa carikan jalan keluarnya misalnya ada di sini dan ada payung hukumnya di sini misalnya. Ya, cantolannya bisa Cantolannya di dibangun. sini. Dan itu kalau saya karena kan saya selalu misalnya dalam solving problem itu saya pakai banyak analisis Mas, Oke, undang-undang oke. ini segala macam gitu loh. Nah itu yang mungkin dulu waktu saya masih di PNS kan saya hanya terpaku pada undang-undang saya saja. Oh, oke. Ya. Toolsnya Iya, ya. iya. Kalau sekarang begitu saya di luar, saya bisa pakai undang-undang ini, saya bisa pakai undang-undang ini segala macam. Ini ada celahnya di undang-undang ini Pak, Iya, gitu. Oh iya ya, bisa juga ya, bisa. Nah sekarang kita tinggal bagaimana melayout itu ke dalam peraturan yang teknis kan Iya, biasanya iya. kan ada peraturan menteri atau Iya, SE atau iya, segala iya, betul. macam. Kayak gitu sih Mas. Jadi memang kalau menurut saya sih ASN gitu ya itu juga perlu gitu. Jadi yang katanya dulu kan kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah Dipermudah, gitu. ya. Harusnya ya kalau ya. sekarang kan perlu sekarang kan ya udah mungkin Sekarang udah beda jauh. gitu ya. Karena untuk mempersulit juga nggak bisa. Ya, karena iya regulasinya sudah jelas kok. Ya sekarang karena tingkat transparansinya kan relatif Betul. lebih bagus gitu. Regulasinya itu sudah jelas. Lo mau menggok sedikit yang nggak benar kan udah. Wah, ini Sekarang tinggal cari di macam-macam. Google peraturan Iya. lagi Google Betul. semua. Sehingga- Jadi makanya buat kita sebenarnya nggak ada alasan buat kita males gitu. Iya. loh. Ada itu peraturan, tinggal kita rajin membacanya, cari koneksinya ini bisa. Iya. Kadang-kadang kan mungkin itu tadi kalau Anda berada di suatu tempat yang pekerjaannya itu saja kan mungkin bisa jadi Ya enggak ini. nggak ini yang lain Lain, kan. betul. gitu. Ya, Nah, terlalu kata dalam tempurung. ya, Ya. terlalu spesialis. Spesialis Iya. nah. Sebelumnya kan mutasi gitu kan. Mutasi. Mungkin setelah 4 tahun dia harus bergeser kan mungkin Menambah ya. portofolionya jadi nambah. Portofolio dan horizonnya tadi karena Ya, dia iya, ngadepin horizon. banyak hal kan gitu Iya, ya. betul. Dia lebih wise lah melihat sesuatu. Terus saran Mbak Neni untuk teman-teman sivil nih yang mau misal ada Ada yang mau pikiran resign, resign coba itu message apa inilah Apa tips and ya? triknya kalau mungkin ada yang mau resign sekarang atau sedang terpikir mau resign kayak Pak. oh, iya. Kalau dia mau resign bingung Pak. Iya, karena gua nggak cerdas. Jejaring gua kurang. Ini malah naik gunung Pak. Iya, saya kalau pusing ya naik gunung gitu. Iya, Oh, iya, jadi apa ya? Sebenarnya saya cuma pengen kasih satu itu message bahwa pilihan itu ada. Oke. Ada pilihan untuk misalnya Anda merasa tidak puas di sebuah tempat terus kemudian resign tadi, pilihan itu ada gitu ya. Jadi itu kembali lagi kepada sebenarnya saya bilang nggak cuma keberanian ya. Keberanian itu kan abstrak ya. Betul. Ya, Berani taruh perhitungan nekat. Ya, iya kan. Nekat itu awal dari kehancuran. Betul. Ya, apa namanya? Kenapa saya berani gitu kan? Kenapa saya berani untuk itu? Saya tidak nekat gitu tentunya. Saya meskipun saya tidak prepare apa ya step-stepnya setahun Iya. ini segala macam, tapi dari sisi pendidikan ya, dari sisi networking saya, skills gitu kan. Terus kemudian yang tadi yang work life balance saya Oke. yang membuat ini spiritual gitu ya. Iya. Karena saya merasa bahwa dalam hidup ini ya saya nggak cuma cukup untuk kerja saja gitu. Yeah. Saya ingin tadi bermanfaat. Jadi sebenarnya pilihan itu ada. Jadi kalau misalnya memang mau memilih itu, ya contoh-contohnya tuh banyak gitu loh. Contoh-contoh yang survive itu banyak. Kalau misalnya masalah tadi kayak salary itu sebenarnya nggak perlu worry gitu Yeah. ya. Tapi mungkin
kalau misalnya lebih prefer kenyamanan atau comfort Nyaman. zone Comfort gitu zone, ya. ya. Yang pensiun nanti Dapat. dapat ya susah ya mindset Ya. seperti itu. Karena kayak saya nggak punya pensiun. Iya, Ya kan? iya. Tapi saya mempersiapkan, misalnya saya bekerja 3 bulan gitu kan, tapi saya bisa cukup untuk saya hidup selama setahun. Tahun, Jadi ya. misalnya cukup saya kerja 3 bulan gitu Iya, ya, tapi iya. saya bisa hidup sampai setahun gitu. Sekarang saya harus seperti itu gitu, karena tidak ditanggung BPJS, BPJS, ya. sendiri Iya, insurance-nya, betul. pensiun saya harus taruh lagi pensiun sendiri. Iya. Gitu. Kita melihat sendiri lah ya. Ya artinya Ya. kalau ya teman-teman sipil yang pengen resign atau sudah berpikir untuk resign, ya harus mulai ukur diri ya. Ya, betul. Pilihan itu memang ada, tapi ukur diri gitu. Kira-kira mampu nggak survive di luar. Betul, Cara itu. survive tadi kalau contoh dari ini itu ya tadi punya skills, kompetitif. Kalau kita nggak kompetitif susah. Iya. Ya, Nah, ya kan? Kemudian punya networking ya teman-teman sipil. Nah, jadi coba ukur kalau punya itu, nggak ada salahnya resign ya. Daripada ngeluh terus di kantor. di kantor. Oke ya. Satu Iri, lagi. gitu ya, Iri, iri sama orang. gitu. Satu lagi, Ah. ngurangi saingan. Oke, ini ada ini ya. Iya, iya. Thank you Nen ya. Banyak Sama-sama. banget value-value yang kita Iya. peroleh teman sipil ya dari Neni udah datang ke sini juga. Jadi ya apapun yang disampaikan Neni ini menurut saya tidak hanya bermanfaat untuk yang mau resign, tapi kita memutuskan untuk stay. Itu juga. Bukan staycation ya. Iya. Memutuskan untuk stay, apa yang disampaikan ini tuh kayaknya sangat Masuk akal. masuk akal. Iya. Biar kamu tuh kerjanya enjoy. Iya. Iya. Kalau enjoy, produktivitasmu levelnya di Levelnya, atas. betul. Kalau level di atas, di notice pimpinan. Ya. Iya. Kalau di notice pimpinan, insya Allah promosi. Oke semua ya. Oke, tetap bangga sebagai ASN. Oke. Apa gimana? Tetap bangga sebagai ASN. ASN.